Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Trade and Investment. Ya, teman-teman, akhirnya BI rate naik dan kenaikan ini adalah di atas ekspektasi ya. Yang mengejutkan teman-teman, ternyata marketnya yang kemarin saya bilang percaya diri, benar-benar percaya diri teman-teman. Closingnya juga bagus. ISG-nya closingnya bagus dan juga saya lihat tadi sekilas banyak saham-saham yang akhirnya naik. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya Mesri. Ya, teman-teman, surprise dari pasar. Kita lihat seperti ini adalah kondisi dari IHSG ketika hari ini rilis market ya, rilis suku bunga ya. Ternyata kenaikan suku bunga teman-teman di atas ekspektasi ya. Kita lihat kenaikannya adalah berapa persen tuh. Keputusan suku bunga hari ini realisasinya adalah 4,25% teman-teman. Ini adalah di atas kesepakatan, ini adalah di atas ekspektasi ya. Di luar dugaan seperti itu. Kenaikannya kemarin adalah kesepakatannya adalah naik 25 basis point ya. Dari sebelumnya kan 3,5 ke 25 basis point ke 3,75 dan sepakatannya naiknya 4 atau 25 basis point. Ternyata diberi kejutan oleh BI naiknya langsung 4,25 ya. Kalau kita baca kenaikan ini atau yang kemarin-kemarin saya baca juga adalah kenaikan ini adalah untuk sepertinya untuk mengantisipasi di Indonesia kan ada kenaikan BBM juga, terus juga antisipasi juga karena market atau the Fed tadi malam itu juga menaikkan suku bunga teman-teman ya, menaikkan suku bunga dari sebelumnya 2,5 naik ke 3,25 atau naik 75 basis point. Tentu akan penyesuaian ini kan tentu untuk menjaga rupiah juga ya, karena ketika dolarnya menguat suku bunganya bisa jadi seperti ini ya, bisa jadi terjadi outflow seperti itu, bisa jadi terjadi istilahnya outflow dana seperti itu, mencari pembiakan yang lebih bagus. Coba kita lihat DXY, dolar indeksnya kan candle terakhir hari ini kan dia juga tembus tertingginya ya. Memang ini mengindikasikan bahwa kekuatan dari dolar ini saat ini superior ya. Terus US 10 bond juga kemarin malam tembus tertingginya, berarti minatnya tinggi di situ. DXY-nya terutama tinggi. Dan kalau kita lihat ini adalah currency yang pairing dengan USD, teman-teman bisa ngelihat downtrend banget seperti Euro USD, dominasinya ke US ya, USD, jadi trennya turun. Kemudian pound sterling USD juga dominasinya ke US, tarikannya jadinya trennya turun. Kemudian US yen dia naik karena di sini pair yang di depan adalah USD. Australian dollar USD sama, trennya turun karena pairnya lebih kuat ke USD. Ini mengindikasikan bahwa kekuatan dari dolar ini kuat saat ini karena kenaikan suku bunga dari the Fed. Dan antisipasinya siang hari ini, sore hari ini maksud saya, suku bunga di negara kita juga dinaikkan langsung ke 4,25. Nah, ini kaitan-kaitan berita juga, ada surprise dari BI ya, kenaikannya surprise karena di atas konsensus. IHSG justru ditutup menguat ya, seperti itu. Terus kemudian di sini tadi saya sampaikan bahwa ada kenaikan BBM. Sabar bahwa dampak kenaikan dari BBM bakal dirasakan 3 bulan. Terus di sini adalah suku bunga acuan naik jadi 4,25, bunga KPR bagaimana nasibnya. Di sini terlihat sepertinya transisinya mungkin sekitar 1 sampai 2 kuartal ya, teman-teman. Di sini saya baca memperkirakan transmisi kepada suku bunga kredit perbankan baik KPR, KKB, kendaraan bermotor maupun kredit usaha
akan terjadi dalam 2 kuartal. Penyesuaiannya seperti itu ya, teman-teman. Baik, teman-teman, sekarang kita bahas ya, kita akan bahas dulu kondisi dari support resistan dari IHSG. Nah, seperti ini ya. Jadi IHSG-nya bisa naik. Di sini ada 2 support yang kiri kanan. Yang kanan ini adalah yang ini short term, bahwa IHSG-nya memang hari ini turun di bawah 7157 supportnya sebelumnya kemarin. Namun demikian closingnya bisa naik melewatin 7157 atau 7160, kemudian juga bisa menembus resistan 50, teman-teman. Di 7122 dan juga berhasil hampir menyentuh 7243 atau merupakan 38 retracement. Jadi ini pergerakan ini mengindikasikan bahwa memang marketnya strong, marketnya cukup berani menghadapi kenyataan bahwa suku bunganya dinaikkan. Secara weekly juga IHSG-nya masih bagus ya, teman-teman. Masih dalam rentang pergerakan yang sama seperti ini. Terus pergerakan dari IHSG bisa seperti itu, teman-teman. Tentu didorong oleh saham-saham penggerak bursa. Kita tengok dulu, kita refresh dulu. Ini adalah kondisi saham-saham penggerak bursa movernya, teman-teman. Kita bisa ngelihat bahwa bankingnya saat ini kondisinya adalah dalam rentang yang sama dia. Dia rentangnya tidak berubah seperti itu. BCA, BRI, Bank Mandiri, kemudian BNI aja yang bergerak, teman-teman, sama BRI. Kemudian GoTo-nya nggak kemana-mana. Padahal GoTo tuh tadi sempat turun. Sempat low-nya ke 256 ya, tapi terus kemudian dia bisa naik seperti itu, market cap-nya seperti itu. Terus kemudian penggerak bursa hari ini, teman-teman, itu digerakkan oleh saham-saham batu bara ya. Astra International masih bertahan juga. Jadi mover utamanya adalah saham-saham batu bara seperti Adaro ya, kemudian United Tractor, kemudian sektor consumer ICBP ya, ICBP, dan juga sektor dari metal ya, MDKA juga lumayan pergerakannya. Baik, teman-teman, kemudian kita tengok dulu untuk kondisi regional ya. Regional ini masih menyisakan yang pergerakan tadi malam. Secara umum saya katakan merah ya. Dow Jones-nya merah, ini pagi siang saya bahas ya. Jadi memang tadi malam Dow Jones-nya merah dalam. Terus kemudian ini Asianya juga masih turun, Eropanya masih turun. Per pagi tadi sebenarnya untuk futuresnya itu sudah membaik, menghijau atau siang juga, tapi ini sudah ini lagi ya, udah merah lagi futuresnya seperti itu. Kita tengok dulu pergerakan chart secara jelas di sini. Ini adalah kondisi Nasdaq, Dow Jones tadi malam ya, tembus support, jadi masih mencari support lah untuk Amerika. Dow Jones, Nasdaq sama juga. Ini SP500 sama juga ya. Ini Asia pagi ini masih mencari support, breakdown support sebelumnya. Kemudian ini adalah Eropa. Eropa ini delay ya, teman-teman, delay. Jadi Eropa kita gunain data yang dari saya ini aja, bahwa Eropanya saat ini kondisinya masih merah. Kemudian kita tengok dulu untuk komoditas ya, teman-teman. Komoditas untuk crude oil ini masih di kisaran 83, teman-teman ya, 83. Dimana supportnya adalah sekitar di 82. Kemudian natural gasnya ini kembali turun lagi. Tadi siang saya cek masih cenderung mengalami penguatan, tapi ini melemah lagi. CPO juga sudah ketemu resistan 3850-an, teman-teman. Kemudian coal yang masih bagus, masih bertahan di 44 ya, 440. Untuk nikel ini bermain tinggi ya, teman-teman, di resistan 2450 kemarin, 24.500, ini berhasil di sekitar 24.900-an. Tins masih kisaran di dasar, teman-teman. Untuk harga emas masih turun di sekitar 1660-an ya. Kemudian untuk kedelai, jagungnya masih kisarannya masih cenderung mengalami kenaikan seperti ini.
Kemudian kedelainya juga masih di area-area resistan. Terus kemudian pergerakan dari ini teman-teman, bursa ya. Pergerakan dari bursa kita tengok dulu. Pergerakan bukan bursa, pergerakan indeks. Kita akan tengok dulu untuk pergerakan indeks saat ini. Ya, secara umum banyak yang histogramnya di atas, artinya banyak yang naik ya. Secara umum banyak yang naik. Kita akan tengok dulu apa-apa saja yang hari ini bergerak naik ya teman-teman. Kita akan tengok dulu, mungkin nanti akan saya bahas apabila perlu seperti itu. Ini sekilas untuk teman-teman aja. Gak usah khawatir, nanti saya bahas tersendiri secara jelas di bawah. Jadi kenaikan hari ini masih dipimpin oleh sektor energi teman-teman ya. Sektor energi, sahamnya apa aja? Ya macam-macam ya, ada Lead, ada Sema, ada BOS, Koal, ADMR, Wins, Adaro. Ini udah saya pilih, nanti akan saya bahas ya. Kemudian di basic industry ada SBMA. Nah SBMA ini kemarin sempat saya bahas di short ya, short video. SBMA bagus sih pergerakannya. Ini di Balikpapan teman-teman, dan ya di Balikpapan lah gitu kan. Nah kemudian ada, nggak semuanya saya bahas ya teman-teman. ESA masuk bahasan ya. Kemudian MDKA, kemudian value V30 ya, V30, saham V30. Ada Saratoga ya, Saratoga nanti masuk bahasan. Ada Ro, Indi, Medco, jelas seperti biasa itu, INKP. Oke, masuk semua industri. Ada ini saya nggak begitu kenal, kecuali apa ini, United Tractor aja. Ya, United Tractor aja teman-teman ya. Kemudian JII Index ya, di Index ini sama aja, saya skip aja. Ini juga sama, saya skip aja. Terus kemudian IDE G30 ya. Saratoga masuk lagi, ada Ro, Indi, ISAT, nanti saya bahas. ESA, Medco, ini semua saham-saham yang biasa saya bahas. Infrastruktur ya. Ada ISAT, Medco, Akra, wis. Pokoknya ini semua nanti udah saya pilih kok untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Nah, ini masuk ke bahasan sektor ya. Tadi saya sholat dulu. Oke teman-teman, saya akan masuk ke bahasan sektor banking ya, sektor-sektor ya. Bagaimana pengaruhnya ya, pengaruhnya kenaikan BI rate ini yang di atas ekspektasi ini terhadap sektor-sektor teman-teman. Nah, ini adalah sektor banking. Teman-teman bisa ngelihat. Untuk banking ini saya lingkarin. Secara umum sih saya ngelihat sektor banking ini teman-teman terbatas kenaikannya ya, terbatas kenaikannya. BNI boleh dibilang koreksinya nggak dalam tapi juga nggak naik. Jadi ya wajar karena sektor ini adalah sektor yang kepengaruh langsung ke suku bunga. Kenaikannya terbatas di sini. Pergerakannya terbatas, tidak ngelewatin resistan high-nya 9250, tidak juga terkoreksi di bawah yang hijau itu, atau koreksinya terbatas di 38 retracement. Nah, kalau yang kita baca tadi adalah mungkin transisi suku bunga yang baru atau kondisi ini mungkin 1-2 kuartal yang baru terasa seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya memang biasanya nggak, saya dulu kerja di bank ya. Saya dulu kerja di bank juga, nggak langsung seperti itu, nggak langsung hari ini BI rate naik, besok suku bunga naik, enggak. Mesti di ini juga ya, karena kalau di langsung naik kan orang pikir-pikir juga yang punya kredit kan seperti itu ya. Yang pasti saat ini memang bahasan terkait inflasi dan suku bunga ini sangat menarik ya, karena inflasi masih tinggi, obatnya adalah suku bunga dinaikkan kan seperti itu. Nanti kalau sudah mulai melandai, suku bunga pasti akan diatur lagi seperti itu. BNI kenaikan terbatas, penurunan terbatas, geraknya cukup rentang sempit. Jadi kalau teman-teman mau masuk banking ini kayaknya juga belum tepat juga ya. Mau masuk posisi baru ya kayaknya mesti lihat-lihat juga seperti itu. Kemudian Bank Mandiri secara pergerakan juga boleh dikatakan sama dengan BNI ya. Jadi rentang geraknya adalah terbatas. Saya nggak usah bahas terlalu detail karena mau detail lihat video yang kemarin nggak apa-apa, nanti terlalu panjang videonya. Intinya pokoknya pergerakannya terbatas dan
kenaikan penurunnya terbatas karena memang sektor ini masih sangat terkait dengan inflasi, suku bunga seperti itu. Ini kemudian Bank Mandiri BRI pun sama ya, terbatas di kisaran 0 sampai 23. Teman-teman bisa ngelihat bahwa big cap banking pergerakannya ya hanya dari bawah ini ke atas ya, ke dari tren naik kecil ini koreksinya sedikit, nggak terkoreksi dalam. Artinya sebenarnya sektor ini ya secara pergerakan masih bagus, koreksinya nggak lebih dalam seperti. Nanti kalau ada yang signifikan saya kasih tanda ya, teman-teman. BCA ini udah saya bahas di siang tadi. Kenapa bisa pergerakan seperti ini? Kenapa kok secara candle bagus seperti ini, hijau, tapi kok kalau kita lihat dia nggak bergerak? Karena BCA ini open turun, opennya dia di bawah. Kita bisa lihat dalam chart yang lebih kecil, menitan seperti ini. Jadi BCA ini opennya harga kemarin kan di atas, harganya di closing hari ini. Terus dia opening tadi di bawah teman-teman, terus dia naik. Jadi closingnya hari ini walaupun candlenya bagus, tapi close-nya ini adalah seperti kemarin, jadi nggak ada pergerakan ya BCA. Kemudian BTN juga sama, ini yang kiri ini adalah tren besar ya. BTN ini dalam kenaikan kemarin selalu kena resistan tren besar ini. Ini penjelasannya dari kemarin juga udah sama. Jadi dia membentuk satu rentang gerak yang terbatas, polanya adalah atas bawah seperti ini atau sideways. Koreksi saat ini kalau dalam rentang sideways ini ya. Kalau kita lihat dalam rentang sideways ini, koreksi dia sekarang ada di sekitaran separuh dari sideways-nya itu. Ya, kan kira-kira di 50 sampai 61 retracement. Bank Danamon berikutnya, Bank Danamon ini juga kalau kita lihat candlenya kok hijau. Tapi kok kalau kita lihat harganya kok nggak kemana-mana, harganya malah turun. Berarti kemungkinan ditarik turun. Kita lihat. Nah, opening di bawah ya. Opening di bawah lebih rendah dari kemarin 2690. Terus kemudian closingnya di atas. Kemarinnya dia ada di sini. Jadi ya bentuk chartnya seperti itu. Bentuk chartnya hijau tapi kondisinya dia turun. Kemudian Bank Niaga ini penurunan kemarin itu ditutup atau istilahnya impas dengan kenaikan hari ini. Ya boleh dibilang berarti dia rentangnya masih 0 sampai 23, nggak kemana-mana juga. Jadi kayak nggak ngefek ya teman-teman. BTPS itu koreksinya kemarin sampai 50. Koreksinya hari ini sampai 50 retracement dan sudah muncul doji ya. Butuh konfirmasi besok ya. Udah sampai di 50 retracement. Kalau yang lainnya sepertinya tidak ada yang perlu saya bahas karena pergerakannya masih sama. Ini hanya yang menarik adalah Penin Bank ya. Penin Indonesia teman-teman. PNBN. Ini secara pergerakan dia juga masih bagus. Koreksi yang kemarin hanya sampai 50 retracement. Ini sama yang saya bahas di video sebelumnya juga. Nggak usah terlalu panjang lebar, intinya ini nggak kemana-mana kok. Ya, kemudian Penin Bank Syariah ini dia menyusur dari satu trend channel. Ada satu trend channel yang udah saya bikin ini. Kemarin adalah sampai di resistan dari uptrend price channel dan hari ini dia terkoreksi sampai mid band dari uptrend price channel tersebut. Kalau misalkan dia koreksi lagi, teman-teman perhatikan di kisaran perpanjangan dari support trend price channel ini yang bawah ini ya. Itu adalah supportnya. Kalau yang lainnya nggak ada. Kemudian digital banking teman-teman, ini biasa yang saya lihat hanya Arto sama Bevin karena dari kemarin-kemarin pergerakannya yang bagus cuman itu ya. Arto sendiri belum bagus, cuman Arto sendiri saat ini sedang berada di support yang cukup kuat hitungannya ya, udah sekitar 5 hari bursa. Dan Arto ini adalah mover index teman-teman, mover index atau penggerak indeks. Cuman saat ini posisinya Arto ini juga bank, artinya dia terpengaruh suku bunga juga seperti itu. Tapi ketika dulu kan pernah saya bahas, Arto itu kadang bergerak ketika yang lain nggak bergerak. Jadi sepertinya dipakai untuk menggerakkan seperti itu, membawa mood market seperti itu. Itu saya sering memantau. Saya tidak saat ini tidak setiap hari masuk Arto, tapi kalau misalkan ada peluang dia besok rebound dengan bentuk rebound yang cukup kuat, mungkin saya akan masuk seperti itu. Tapi kalau misalkan enggak dengan kondisi sekarang ini, saya mesti ngelihat dulu karena dia masih dalam area kuning itu, di mana itu ada area konsolidasi dia ya di base ya. Kemudian udah saya lihat tadi untuk agro ini
memang sempat bergerak hari ini, tapi kalau kita bandingin dengan trennya agro ini masih sangat-sangat jauh. Ya memang dia sliver-sliver di running trade tadi, tapi kalau kita lihat seperti ini ya nggak kemana-mana kan, memang long downtrend, dan ketika naik kemarin juga masih banyak sekali musuhnya atau masih banyak sekali resistan volume. Resistan volume adalah orang-orang yang nyangkut ketika harga di atas kemarin belum keluar, sehingga ketika harganya mencoba untuk masuk, maka orang-orang yang ada di sini, atau mungkin yang sudah average, dan dia akan buang barang ketika harganya sentuh average mereka. Breeze juga, nah Breeze ini sedikit berbeda, ini cukup tahan di kisaran 1500, tetapi kalau saya lihat secara bentuk seperti itu, saya kurang tertarik ya. Nah yang lainnya adalah Bevin ya, Bevin ini cukup mampu bertahan dalam pergerakannya kemarin, walaupun saat ini dia ya rentang geraknya tetap. Jadi karena dia rebound dari 61,8 retracement teman-teman, maka rentang geraknya dia adalah 61,8 retracement sampai 38,2 retracement. Jadi rentang geraknya yang hijau itu, jadi mantulnya dari hijau yang bawah di sini, nanti sampainya ya di sekitar 38 retracement. Dan kebetulan saat ini dia adalah merupakan MA 200. Jadi ini coincide atau dua hal yang kejadiannya sama, yaitu resistan di 38 retracement sekaligus juga merupakan MA 200, di mana MA 200 adalah batas antara yang bagian atas adalah merupakan bull area, yang di bagian bawah adalah merupakan bear area. Bull adalah naik ya, region yang naik atau bullish, yang bawah adalah bearish atau ya turun seperti itu. Kalau sisi bank di kita cuman itu aja teman-teman, lainnya sih nggak ada yang spesial. Nah kemudian Astra ya teman-teman, Astra ini saya cek hanya Astra, kemudian auto sendiri kemarin kan kenceng, dan United Tractor ya. Astra sendiri posisinya seperti ini, dia juga seperti banking-banking yang big cap banking tadi, artinya pergerakan dia terbatas di 0 sampai 23. Astra ini juga termasuk sektor yang terpengaruh ketika suku bunga naik. Tapi kalau kita baca tadi, pengaruhnya mungkin dalam 1-2 kuartal seperti itu. Apakah suku bunga akan disesuaikan? Seperti itu kan kita mesti ngelihat kondisinya seperti itu. Jadi untuk Astra, walaupun sektor ini kepengaruh kenaikan suku bunga, tetapi saat ini harga saham Astra juga sedang dalam posisi yang cukup bagus. Tidak naik lebih tinggi, tapi juga tidak terkoreksi lebih tinggi. Kemudian untuk auto teman-teman bisa ngelihat memang dia kan kemarin sempat 4 hari bursa lalu sentuh di 1375 teman-teman. Sekarang rentang gerak dia juga terbatas dalam 3 hari ini di antara 0 sampai 23. Tapi kalau misalkan dia terkoreksi di bawah 38 retracement teman-teman, terkoreksi di bawah 38 retracement di sini, maka dia ada peluang bisa terkoreksi sampai di 61,8 yang bawah, yang 1275. Kemudian dari sektor dari Astra yang bergerak di bidang alat berat dan batu bara, ini ada United Tractor ya teman-teman. Ini secara pergerakan juga masih bagus banget ini barang ya. Koreksi kemarin juga rentang sempit aja, tapi memang dia sudah sempat sentuh di 50 retracement-nya. Jadi rentangnya memang agak-agak dalam dibanding yang Astra sendiri, karena koreksi dia sampai ke 50. 50 adalah umumnya orang antri teman-teman. Dan sekarang dia udah bisa naik di atas 38 retracement ya di sini. Di atas 38 retracement yang ini, dan juga di atas 23 ya. Sekarang pas di 23. Kemudian sektor consumer teman-teman. Oke, consumer itu kalau kemarin lanjutannya yang naik adalah Unilever ya. Unilever cukup terbaca sih pergerakannya dari kemarin. Dan dia bisa ngebreak dari ini, garis yang saya bikin ini, dia bisa ngebreak dari trend line yang saya bikin itu. Ya, kenaikan sekarang ini teman-teman, ini sudah ngelewatin 50 retracement-nya dia. 50 retracement dari trend dia turun yang saya tarik ini. Ya, rentang gerak dia kalau kita lihat dari trend besarnya itu yang dari bawah ini, itu rentang gerak dia hanya sampai 38 retracement yang hijau itu. Artinya ya, dalam rentang dari bawah 3250 sampai 5120 itu koreksinya kecil. Coba kita lihat dalam weekly chartnya. Weekly chartnya dari Unilever seperti ini. Ya, weekly chartnya seperti ini. Rentang gerak dia tuh cukup
terbatas di area ini ya teman-teman. Nah di area sini. Jadi ketika dia rebound melewati 23,6 retracement weekly-nya, ternyata dia masih berkutat di area tersebut. Resistan berikutnya ada di 5.400 teman-teman ya. 5.400 karena di historic candle sebelumnya di sini juga terjadi resistan. Kemudian yang lainnya sih kalau Kino masih di bawah, ICBB ini rentang geraknya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan dengan hari kemarin 38. Ini dia kebentok di 50 retracement ya. 50 retracement adalah resistan. Dia beberapa kali dah di situ juga. Kemudian Sido akhirnya nggak kemana-mana juga ya, gudang garam, WIM. WIM seperti kemarin ini barang masih naik terus dan sebenarnya untuk koreksi, sebenarnya untuk tren dia udah sampai di target-targetnya yang saya lingkarin ini 161, 261, 361, 423 ya. Dia sudah extend banget teman-teman dan ini enggak, dia bukan all time high. Jadi sekarang selain sudah nyampe di target-target hariannya, dia di weekly-nya ini ketemu resistan teman-teman di 824. 4 ini adalah resistan dia. 824 ini adalah resistan dia ya untuk WIM. Nah, kemudian sektor energi teman-teman ini saya lingkar ini. Ada Elsa seperti ini. Elsa hari ini masih bertahan ya, tapi nggak ngelewatin high-nya kemarin. Coba kita lihat weekly-nya ya untuk Elsa. Weekly Elsa ini memang dia ketemu resistan teman-teman. Resistan dia di 38 retracement. Ini resistan. Itu kisarannya adalah di 350 ya Elsa. Medco juga masih melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau kita lihat dalam weekly monthly-nya, Medco ini ada resistan 50 retracement tuh di 960. Dan sekarang closing-nya bisa di atas 990, dia bisa di atas 950. Jadi bagus ya ini secara pergerakan dia karena sebelumnya ini dia juga ada resistan di sini. Dimana itu saat ini pas ya hari ini. Jadi Medco masih melaju. Ini barang secara tren bagus, secara pergerakan juga bagus ya. Jadi setelah ngebreak kenceng dia nggak terkoreksi dalam daily-nya. Koreksi dia juga tipis ya. Ketika sampai di puncaknya itu koreksinya hanya 0 sampai 23 aja. Yang saya lingkarin itu. Kemudian perusahaan gas akhirnya juga hari ini rebound. Koreksi pegas tuh dari puncaknya 0, 23, 38 hanya sampai 2 support aja. Dan ini sekarang sudah ada potensial rebound juga teman-teman ya. Kemudian untuk Akra hari ini masih melanjutkan kenaikannya. Sektor-sektor energi masih merupakan sektor yang bagus secara pergerakan. Kemudian harga sawit masih di bawah di kisaran 36.000 ya, 3.600 ringgit. Saham-sahamnya secara umum juga masih pada di bawah. Traglo Lestari, LSIP juga masih nggak kemana-mana secara pergerakan. SSMS ini juga masih sama teman-teman. Ya ada spike sedikit seperti itu pergerakan tapi belum kuat sepertinya. CSRA ini ada SIM di support. Nah kemarin SGRO yang sentuh 50 retracement ini hari ini terkoreksi sedikit. Cusco Plantation ini catatan saya sih nggak ada ya di sini, nggak ada tambahan, cuma TBLA aja ya. TBLA sedikit upside tapi sebelumnya juga TBLA ini ketika ada upside juga balik arah ya. Coba kita tarik tren seperti ini. Yang paling banyak dilewatin aja ya. Ya ini belum hanya sedikit ngebreak. Oke, kalau kita lihat resistan dia di mana, boleh nggak apa-apa. Kita lihat dulu resistan dia di mana. Ini tren besarnya ya teman-teman. Targetnya dia sih sementara di 794 atau 800 ya. Kalau yang lainnya nggak ada secara pergerakan tetap aja. Nah kemudian sektor coal ini teman-teman bisa menjadi perhatian. Selain sektor energi ini banyak saya lingkarin ya. Bahas saham-sahamnya pada rebound. Harum teman-teman bisa ngelihat. Harum ini masih bagus secara pergerakan. Koreksi kemarin juga hanya sampai 23 lebih sedikit. 23 retracement lebih sedikit ya. Harum sekarang saat ini dia mampu berada di atas 1900. Dimana 1900 ini adalah merupakan 50 retracement dia
Dia merupakan 50 retracement dia dari pergerakan turun ini. Jadi dalam tren turun ini dia akan rebound. 50 retracement dia itu di sini dan dia cukup mampu bertahan yang di atas biru itu ya. Terus kemudian resisten di atasnya ada di high-nya di sekitar 2050 teman-teman. Nah, kita lihat weekly-nya sepertinya ada gambaran lebih jelas untuk Harum. Bahwa Harum ada target ke 2150 dalam weekly chart-nya. Dalam weekly chart-nya masih oke juga secara pergerakan dia. Kemudian kita tengok dulu untuk Indo Tambang Raya ya. Indo Tambang Raya secara pergerakan juga bagus. Kalau teman-teman lihat trennya seperti ini, koreksi dia biasanya cukup terbatas dan kalau kita tarik tren besarnya ini teman-teman, ini barang masih benar-benar masih terjaga secara pergerakannya. Koreksi-koreksinya dikit. Kemarin ya dari tren paling kecil yang saya ambil itu koreksinya 50 tapi 50 retracement tapi balik lagi, nggak bener-bener di 50 dan ini udah mulai rebound lagi. Jadi ya namanya barang yang uptrend ya, uptrend dan kebetulan sektornya juga sektor yang memang lagi primadona sekarang. Kemudian Adaro pun demikian juga, susur tertingginya terus, testing terus. Adaro ini enak sekali loh trading teman-teman. Ya kemarin walaupun sempat cukup agak lama ya 2 mingguan bermain di area ini, area konsolidasi 0 sampai 23. Saat ini dia sudah mulai mendekati resistannya 4150 ya. PTBA pun juga demikian, secara pergerakan juga koreksinya tipis aja, ini juga udah mulai naik sentuh-sentuh resistannya dia teman-teman ya. Sentuh resistannya dia. Kemudian KKGI juga udah mulai rebound lagi. Koreksi KKGI kemarin itu kan dia sampai, jadi ketika dia ngebreak dari 38 retracement di sini teman-teman, dia ada target ke 61, hitungannya kecape sih. Terus dia naik lagi. Nah, terus tapi nggak kuat lagi. Jadi sementara memang ada target lagi ke 61. Sayangnya dia, bukan sayangnya. Bagusnya dia di 50 tuh rebound. Ya, baru kemudian ini sudah di atas 38 lagi retracement. Kemudian Indika ini juga ikut rebound hari ini. Secara umum memang pergerakan saham-saham batubara itu kan sama. Dan saya bilang kemarin juga sektor batubara ini ya nggak bisa disampingkan seperti itu. Karena sektor ini boleh dibilang saat ini sektor yang cukup kebal inflasi. Kalau perbankan memang secara cat bagus tapi ya nggak kemana-mana karena memang sektor itu lagi wait and see, terutama big bankingnya kan gitu. Di atas tapi nggak kemana-mana. Kalau batubara ini boleh dibilang kebal inflasi, sektor yang lagi jos, sektor favorit seperti itu. Kemudian Petrosi terkoreksi tapi naik lagi. Nah, Doit yang ditanyain teman-teman juga ya. Dia memang ada resistan teman-teman di 445 ya. Saat ini ya hitungannya dia masih koreksinya masih kecil aja. Koreksi masih kecil aja. Trennya juga masih cukup terjaga. Ya memang sementara pergerakannya dia seperti itu. Kemudian MBSS juga sama ya, ini juga ketemu resistan 50 retracement. Secara trennya kelihatan dia konsolidasi di dekat resistan. Kemudian apalagi ini dari sektor batubara itu MBP. Ini Okas tapi saya jarang ini ya. Cuman kemarin ada yang nanya juga. Ini koreksinya kemarin hanya sampai di 23. Baru kemudian rebound lagi. Kemudian permetalan malah bagus nih teman-teman. Ada ADMR. Nah, ADMR ini di video saya kemarin kan saya bilang ini masuk lagi ke dalam area kuning ini dan biasanya dia di supportnya dia balik teman-teman di sini. Tapi ternyata ini enggak ya. Ternyata ini enggak sampai yang tengah yang area warnanya hijau ini dia rebound. Nah, coba kalau misalkan kita bikinkan trennya, memang agak ada uptrend price channel ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi agak ada bentuk seperti trend channel seperti itu. Jadi kalau seperti ini berarti memang di sini ada support 1700. Resistannya nanti di kisaran 2070-an untuk ADMR. Kenaikannya kenceng hari ini 8% ya. 8%. Saham-saham seperti ini teman-teman harus, yang sering bergerak seperti ini teman-teman harus masukkan dalam list yang terlihat kalau teman-teman mau nggak ketinggalan, atau pasang alarm ya, price alarm, dikasih di harga berapa kasih bunyi gitu. Kemudian untuk Antam saya hanya bisa bilang ini masih ketemu resistan udah berapa hari ini.
5 hari bursa. Inco juga sama. Jadi dia masih ketemu resistannya dia. Resistan di 6627. Saya nggak usah terlalu detail teman-teman. Intinya saya hanya menceritakan aja seperti itu karena detailnya ada di bahasan kemarin, nanti terlalu panjang. Nah untuk TINS teman-teman, TINS ini koreksinya kan cukup ekstrim kemarin. Dan koreksi TINS ini teman-teman, ini dia sudah sampai target dia. Jadi TINS itu koreksinya kan ngelewatin 38 retracement. Ya, sehingga targetnya ke 61. Udah kecapai, udah. Sementara kalau misalkan dia rebound dari 61,8 retracement, nanti rentang geraknya hanya di sini. Targetnya sementara 1470, namun bila rebound ya tren ini akan akan lanjut naik seperti itu. Kemudian MDKA secara tren masih bagus. Pergerakan dari MDKA ini kemarin kepentok di 50 retracement atau resistan yang warnanya kuning ini. Selama dia naik dan terkoreksi itu, rentang geraknya dia sampai 50 retracement. Wajarnya orang antri itu kan di 50 retracement dan ini terjadi di MDKA kemarin. Tetapi kalau yang sini ya, yang sini. Kalau yang di sini ini nggak sampai, hanya 38 retracement. Kemudian sektor telekomunikasi teman-teman kemarin kan nggak kemana-mana ya. Ini hari ini Telkomnya ternyata mampu bertahan di 38. Ini yang saya beri panah ini adalah kemarin ya. Ini adalah 38 retracement, titik kuncinya dari Telkom. Tapi kebiasaan Telkom ini ketika dia overshoot ngelewatin 38, ternyata dia mantul lagi. Nah, seperti ini dia tertahan di 38 retracement di 4.400. Kemudian Indosat juga di 38 retracement ini juga rebound juga ya. Jadi cukup terbaca polanya ketika terkoreksi sedikit di 38 dia mulai rebound. Jadi ini bisa jadikan trading idea untuk teman-teman. Nah, kemudian untuk Excel pun demikian. Namun hari ini dia juga rebound, tapi reboundnya adalah lebih dalam, dia dari 50 retracement. Kalau Indosat tadi kan dari 38 retracement. Nah, kemudian friend teman-teman bisa perhatikan, tetapi ini barang ya, ini barang kan berada di dasar memang, cuman ya pergerakannya cukup volatil ya teman-teman. Untuk friend ini hanya informasi saja, saat ini berada di support ya. Cuman supportnya seperti membentuk body manusia ya. Artinya kalau memang besok nggak kuat atau misalkan dia naik seperti atau misalkan dia naik, itu sepertinya kalau kita lihat polanya dia itu di sini ini resistan. Ya. Kira-kira seperti itu. TBIG enggak, masih downtrend. Kemudian kita cek TOWR. TOWR secara tren masih bagus ya. Dia dalam tren besarnya itu terkoreksi hanya sampai di 23. Bertahan di area situ, teman-teman. Kemudian ini ada yang terkait oil, teman-teman bisa pantau BRPT ada rebound ya. Ada potensi rebound dari BRPT. Dia ini gambaran kemarin ya, bahwa ketika dia rebound dari 61, maka targetnya itu di 38 retracement teman. Yang gambar atas itu di 923 ya. Area gerak dia sementara hanya akan ke sini dulu. Ke 61 sampai 38 retracement. Nah, kemudian ESA ya, teman-teman bisa perhatikan ESA ini koreksinya juga dari kemarin-kemarin koreksinya kecil aja. Bahkan yang sekarang pun koreksinya juga dia tertahan di 38 retracement. Ini garis saya yang saya bikin kemarin. Artinya kalau dia tembus, misalkan dia nggak kuat di bawah 38 retracement dengan meyakinkan, maka peluang dia ke sini. Tapi hari ini ternyata nggak, ternyata terjaga di area hijau itu ya. Nah, kemudian TPIA, teman-teman, yang kemarin bagus, tapi itu merupakan resistan dia ya, sampai akhirnya dia terkoreksi lagi. Nah, kalau ngelihat pola sebelumnya, dia sepertinya bisa terkoreksi lagi ke kisaran 2440 ya, teman-teman. Kemudian sektor konstruksi, bagaimana kabarnya? Konstruksi dia menyusur dari uptrend price channel. Ini udah saya sampaikan kemarin juga. Dia terkoreksi, tapi koreksinya menyusur uptrend price channel dan ini Adi ya, dia kemarin di sini terkoreksi sampai supportnya dari uptrend price channel balik arah. Di sini juga sama. Polanya cukup terbaca. Jadi sekarang ini mantul dari support ya, 783 untuk Adi. Kemudian Wika pun sama ya, hitungannya Wika juga sama. Jadi dia overshoot keluar dari trend channel dan sekarang itu adalah merupakan support. Tapi untuk Wika ini dia bentuknya adalah doji, butuh konfirmasi besok.
yang ini saat ini berada di support 10.025 ya. 1025. Kemudian PTPP juga sama berada di support 23. Rata-rata supportnya jelas ya. Resistannya di 23, supportnya di 2 resistannya di 38 retracement. Supportnya ada di 23. Seperti itu bentuknya dan mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Ini waskita aja yang overshoot keluar. Nah, bentuknya seperti ini, Pak. Hijau tapi gambarnya turun, berarti dia opening di bawah, teman-teman. Harga kemarin dia di sini dan open dia di sini. Tapi closingnya di bawah naik, nggak sampai close-nya kemarin, jadi masih merah tapi candle-nya naik. Ya. Beton. Nah, ini waskita beton kemarin terkoreksi cukup dalam. Nah, seperti inilah yang lebih enak sebenarnya. Kemarin ketika naik, boleh dibilang area sini 50 retracement dia nggak mampu bertahan koreksi. Kita geser dulu sekarang, kita lihat, kita ambil titik koreksinya aja. Kita ambil titik koreksinya dia seperti ini. Koreksinya dia hari ini hampir sampai di 50-an retracement di sini. Nah, bisa rebound closing di atas 38. Cukup cantik kalau koreksinya tidak closing di bawah 38, peluangnya untuk melanjutkan tren naik ini terbuka cukup besar, teman-teman. Ya. Untuk ini beton, Wijaya Karya beton. Kemudian keras, teman-teman, secara bentuk ya jelas ini seperti konstruksi tadi. Jadi bentuknya ini menyusuri dari trend channel ini. Cukup enak sebenarnya ini teman-teman jadikan untuk patokan harga ya. Saat ini mantul dari support trend channel. Nah, teman-teman yang mau belajar tentang trend channel, saya udah ada bikin videonya. Silakan cari trend channel. Ini WG, Wijaya Karya Bangunan Gedung. Ini kalau saya boleh bilang ini agak overshoot dan pergerakannya dia memang belum terlalu trending. Dari mana Pak taunya belum terlalu trending? Ya bikin aja kotak ini kan agak kotaknya masuk semua, berarti dia sideways. Cuman sidewaysnya memang ya bisa menguntungkan sih, cuman waktunya agak jauh ya, seperti itu. Ya oke, gini juga boleh. Ya. Nah, seperti ini juga boleh. Tambahi dikit juga boleh. Nah, seperti itu ya. Ini adalah WG. Kemudian ADCP kalau yang nanya saya belum bisa komentar karena ini hitungannya masih baru sepertinya nih. Ya pergerakannya masih seperti ini pola-polanya. Kemudian JSMR rentang geraknya ini sama ya. Rentang geraknya ini sama, nggak ada perubahan teman-teman. Nggak ada perubahan. Seperti itu. Nah kemudian sektor-sektor properti ya. Ini sektor yang terimbas langsung ke suku bunga. Teman-teman bisa ngelihat koreksinya dari sektor ini ternyata cukup dalam juga ya. Cukup 5 harian lebih terkoreksi. Koreksinya ini besok diperhatikan ya, kuncinya di 970 untuk BSDE. Karena kalau besok closingnya di bawah itu ada peluang dia sampai 930 di 61,8 retracement teman-teman. Pakuan ya, Pakuan pun juga sama, terkoreksi juga. Nah ini Pakuan ini tertahan di 50 retracement, yang kuning itu. Tertahan di 50 retracement dalam tren besar yang kuning, dan kalau yang tren kecil yang kanan itu tertahan di 38 retracement di kisaran 506. Asri kemarin terkoreksi dan koreksinya ini hanya sampai di 38 retracement. Udah rebound lagi. Best secara koreksi masih tipis banget, hanya sampai di 23 retracement teman-teman. SSIA dia menyusur satu trend channel, sekarang berada di mid band dari downtrend price channel. Downtrendnya tapi sedikit aja. Kemudian SMRA sekarang bertahan di support 50 retracementnya dia ya. Nggak ada yang ini sih, nggak ada yang outstanding, nggak ada yang signifikan seperti itu. Ini juga sama terkoreksi ya, sekarang tertahan di 61,8 CTRA. Nah kemudian persemenan teman-teman. Persemenan kabarnya bagaimana? Sebentar, catatan saya ambil dulu 34. Persemenan teman-teman bisa ngelihat Indosemen masih cukup terjaga ya.
karena supportnya dia itu ada di 9.900. Cukup terjaga. Ini area kuning ini area konsolidasi dia sebelumnya. Dia bisa break kan di atas kuning itu. Cukup terjaga udah 3 hari. SMGR juga cukup terjaga. Sebentar. Kita lihatnya dari mana kalau SMGR ini. Sebentar ya teman-teman. SMGR ini, oh ya, saya ambil tren ini ya teman-teman, perhatikan. Ini yang saya analisa, yang hijau itu. Jadi dalam tren turun ini dia ketemu 50 retracement di sini. Kemudian sampai support lagi di sini, terus ketemu lagi 50 retracement. Break dari situ lebih tinggi dari 7.130. Sekarang kan closingnya 7275. Artinya dia masih mampu bertahan di atas titik yang di breakout kemarin. SMCB bablas ke bawah ya. SMBR aja yang juga masih bertahan. Jadi sektor semen yang masih bertahan adalah Indosemen, SMGR, SMBR ya. Dia bertahan di supportnya yang pertama di 550. Kemudian sektor transportasi ini ada beberapa yang saya lingkarin teman-teman. Ada beberapa saya lingkarin, kalau yang lainnya nggak ada ya. Ini ASA masih di bawah, masih di support. Bird ini masih di bawah juga 0-23. SMDR juga masih belum kemana-mana, masih di supportnya kemarin di kisaran 24 ya. Nah ini highs teman-teman, ini ada sedikit upside tapi ada resistan juga di 266 ya. Saya lingkarin aja sih. Kemudian adalah highs, ada Temas. Temas sudah 2 hari sih sebenarnya udah muncul sinyal kemarin ya. Sinyal doji aja. Hari ini sedikit lebih tinggi tapi masih belum powerful seperti itu. Kita coba tarik Fibo dia ya teman-teman. Ini Fibonya sebenarnya belum bisa kalau kita ngambil trend base, belum ada yang di break sama sekali. Tapi coba saya bikin pick and throw Fibonacci aja deh. Seperti ini. Resistan dia di 2180, 2170 ya. Lainnya nggak ada sih untuk sektor ini. Kemudian untuk media, sepertinya juga hari ini nggak ada pergerakan ya. Ini tetap aja EMTK juga masih menyusur bawah. SCMA, EMTK, MNCN masih belum ada semuanya. Nah, teman-teman bisa pantau ya Saratoga. Saratoga juga secara pergerakan dia bisa rebound dari trend channel. Support trend channel. Jadi ini adalah trend channel, ini supportnya dan sekaligus di MA 200. Jadi ini ada 3 titik penting ya teman-teman. Ada 3 titik penting di sini, yaitu support dari trend channel yang naik ini. Kemudian ada 38 retracement, ada MA 200. Rebound dari titik itu, resistannya masih di 3050. Saratoga bagus ya. Kemudian MTDL teman-teman bisa pantau juga, MTDL ini dia rebound dari 61,8 sementara target dia ke 38 retracement di 650. Area geraknya di situ. Kemudian IMAS nggak ada ya. ASA di support ya. ASA di support tadi udah saya bahas ya. Kemudian lainnya nggak ada sih. Nah, teman-teman bisa perhatikan TKIM INKP ya. Ini TKIM itu terkoreksi ya. TKIM terkoreksi sampai di 38 retracement kemarin. Hari ini sudah ada ya pergerakan mencoba testing 74 atau resistan pertama. 7422. INKP juga sama ya. Nah, koreksinya kemarin sampai 38 retracement, hari ini mencoba rebound tapi belum. Jadi resistannya berikutnya 9250. Kalau yang lainnya grup lipo ini belum ada sih ya. Grup lipo belum ada pergerakan. Perayaman Cepin ya yang hari ini bergerak, dia rebound dari 38 retracement teman-teman. Resistannya ada di 5761. Malindo Bitmail masih belum. Java berada di support ya. Cuman cukup lama juga dia pergerakannya di area situ aja. Nah untuk farmasi teman-teman ini masih AGII terkait gas ini sebenarnya. Eka Gas Industri.
Ya, dia masih melanjutkan kenaikannya setelah ngelewatin 50 retracement, berarti rebound ya, 61,8, resistan sekarang 2545. Kemudian ada Mika juga sektor ini, tapi hari ini ternyata koreksi di bawah 50 retracement ya. Ya, koreksi teman-teman ini. Kemudian ada Care ya, Care ini ketemu 50 retracement-nya dia dan juga Hill. Care ya, ini Care sama Hill bentuknya mirip. Ketemu 50 retracement juga. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, bahwa BI rate naik di atas ekspektasi. Namun demikian ternyata marketnya malah naik. Baik, demikian dari saya, Surya MS Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.